Mama, dampingi kami ya dalam menyiapkan. Tidak boleh minum. Teman-teman nggak boleh tidur, nggak boleh main. Anak melihat teladan Orang tua, papa mama ikut ibadah juga ya. Selamat beribadah online. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Menurut cara berkenan kepadanya, hormat dan takut. Mari kita memuji Tuhan. Hai teman-teman, Shalom. Apa kabarnya nih hari ini? Udah siap memuji Tuhan belum nih? Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri dan kita siap memuji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini bahwa Tuhan memberkati kami, memberikan kami kesempatan lagi untuk beribadah bersama dengan adik-adik kami. Mari Tuhan memberkati kami dalam ibadah kami pagi ini, baik adik-adik kami yang ada di rumah maupun setiap guru-guru sekolah minggu yang melayani pagi ini. Tuhan sama-sama memberkati dan menolong kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya, kiranya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Teman-teman, Tuhan Yesus telah lahir ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa, bangkit dari kematian dan naik ke surga. Hebat ya Tuhan kita itu. Yang kuat, hebat dan besar. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar. Dia tandingan
sendirian di dunia ini, karena Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Roh Kudus akan menolong kita memahami firman Tuhan dan memampukan kita bersaksi tentang Tuhan Yesus yang kuat, Hebat. Besar. Adik-adik sekolah minggu, yuk silakan berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman gereja Kibaik. Kita mulai 1, 2, 3. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma menjadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya semua? Kakak harap semuanya baik-baik ya dan sehat selalu. Nah, saat ini kita mau ada sedikit permainan kali ya, supaya semangatnya adik-adik dan juga fokusnya adik-adik bisa tertuju untuk ibadah kita hari ini. Nah, permainannya seperti apa sih Kak? Oke, sekarang adik-adik hanya perlu mengikuti instruksi. Nanti kalau misalkan kakak bilang gajah, ukuran gajah apa sih? Besar. Kalau semut pasti kecil. Kalau ular ukurannya panjang. Sementara cacing ukurannya pendek. Oke, semuanya sudah mengerti? Kalau sudah semua mengerti, ayo semuanya berdiri. Berdiri, berdiri. Tangannya direnggangkan dulu biar biar nggak kaku kali ya tangannya. Oke, kita mulai ya. Kalau gajah ukurannya, kalau cacing ukurannya pendek. Kalau ular panjang. Kalau semut kecil. Oke, kita tes ya sekarang. Kakak bilang gajah, semut, ular, cacing. Oke, bagus. Ada yang salah? Kalau ada yang salah boleh loh komen di bawah. Sekarang kita coba lebih cepat lagi ya. Oke, kalau kakak bilang semut, gajah, ular, cacing. Wah, semuanya sepertinya mulai fokus ya. Oke, sekarang gimana ya kalau misalkan mulut sama tangan gak sinkron? Apa yang terjadi ya? Oke, sekarang kalau misalkan dibilang gajah, ukurannya kan besar, tapi tangannya besar gitu. Kalau semut kan kecil, tapi tangannya kecil. Nah, gimana ya kalau misalkan suara dan gerakannya nggak sinkron? Pasti bingung deh. Kita coba ya, oke? Gajah besar, semut kecil, ular panjang, cacing pendek. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Semut kecil, gajah besar, ular panjang, cacing pendek. Oke, semuanya sudah fokus? Kita coba ya sekarang. Kita lihat apakah adik-adik di belakang juga fokus dengerin instruksi dari Kakak Arsi ya. Oke, kita tes ya. Agak pelan aja dulu. Gajah, ular,
Oke, ada yang bingung? Ini masih pelan loh adik-adik. Ayo yang belum fokus, lebih fokus lagi ya. Kita latih buat ibadah kita semakin fokus nantinya. Oke, kita ulang ya. Agak pelan lagi deh sedikit Kakak Arsi. Oke, siap. Gajah, semut, ular, cacing. Wah, makin bagus nih adik-adik. Kita ulang agak cepat lagi ya. Ular, cacing, semut, gajah. Aduh, udah mulai nggak fokus ya adik-adik ya. Nggak apa-apa, kita ulang sekali lagi. Lebih cepat lagi ya, siap? 1, 2, 3. Ular, cacing, semut, gajah. Ular, cacing, semut, gajah. Oke, tepuk tangan buat adik-adik yang berhasil. Kalau belum berhasil, nggak apa-apa. Tetap semangat, tetap fokus dalam ibadah kita. Nah, adik-adik, seperti yang kata tadi kakak bilang, kalau mulut sama perlakuan tidak sejajar gimana ya? Kalau tidak berbarengan, pasti bakal bingung. Nah, ibarat mulut itu firman Tuhan. Sementara tangan itu adalah kita. Nah, jadi adik-adik perlu tahu bahwa yang menggerakkan kita adalah firman Tuhan. Kalau kita tidak mengikuti firman Tuhan, apa yang terjadi? Bingung dong. Oke, adik-adik, sekian ice breaking kita, permainan kita hari ini. Semoga adik-adik tetap fokus dalam ibadah kali ini. Semuanya tetap sehat, jaga kesehatan juga. Salam buat mama papa. See you. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita memuji Tuhan bukan kuat, bukan gagah. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Kepada hambanya kami persilakan. Mari adik-adik kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami bersyukur untuk kebaikan dan pertolongan yang Tuhan Yesus Kristus boleh berikan bagi kami, bahkan bagi adik-adik sekolah minggu. Kami boleh berhimpun bukan karena kuat dan kemampuan kami, semua adalah karena kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, dalam doa syafaat ini kami berdoa bagi adik-adik sekolah minggu, kiranya Tuhan selalu memberkati mereka dalam setiap kehidupan, dalam setiap masa bermain dan pendidikan. Tuhan selalu jaga dan lindungi, mempertumbuhkan mereka dengan kekuatan, dengan kesehatan, mempertumbuhkan dengan takut akan Tuhan. Bahkan mereka boleh tumbuh dengan menghormati orang tua mereka. Begitu juga Tuhan kami berdoa bagi semua guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai bagi seluruh guru sekolah minggu di dalam mendidik anak-anak sekolah minggu.
Berkati setiap orang tua dari adik-adik kami ini. Tuhan selalu sertai, Tuhan selalu jaga bagi orang tua mereka dalam tugas dan pekerjaan mereka. Dan biarlah firman Tuhan jugalah yang menjadi pedoman dalam mendidik anak-anak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan selalu berkati bagi masa depan yang terbaik yang akan Engkau nyatakan bagi semua adik-adik sekolah minggu ini. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini, kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi. Inilah doa syukur, doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Give me all in my life, keep me burning. Give me all in my life, I pray. Give me all in my life, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me all in my life, give me burning. Give me all in my life, I pray. Give me all in my life, give me burning to the day of rain. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me all in my life, keep me burning. Give me all in my life, I pray. Give me all in my life, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Dadah, jumpa lagi di video selanjutnya. Teman-teman, mari kita berdiri. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita bernyanyi Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kutukah hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Baik anak-anakku sekalian, mari kita satu dalam doa. Lipat kedua tangannya, tunduk kepala, tutup mata, dan mari kita berdoa.
Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan Yesus bagi kami. Penyertaan Tuhan yang luar biasa, sehingga kesempatan yang indah kami masih boleh beribadah, kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami siap, kami membuka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ke dalam tangan Tuhan. Hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati urapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya hamba dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Anak-anak di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau memberkati, mengurapi mereka, supaya mereka boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan hamba sampaikan. Bapa di surga, Roh Kudus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, pemberitaan firman Tuhan dari awal. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Kakak yakin semua anak-anak sekolah minggu ada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan luar biasa di dalam Tuhan. Baik anak-anakku sekalian, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kakak akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita. Jadi anak-anak di rumah masing-masing simak Alkitabnya dan dengar baik-baik juga bagi adik-adik yang belum bisa membaca. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 mulai. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?" Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Baik, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah kuasanya memampukanku bersaksi. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kuasa? Ya, kuasa adalah kemampuan, kekuatan, atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Hari ini kita memperingati salah satu peristiwa penting atau momen penting, yaitu turunnya Roh Kudus atau tercurahnya Roh Kudus terhadap para rasul atau murid-murid Tuhan Yesus yang dikenal juga dengan Pentakosta. Pentakosta berarti hari ke-50. Ya, dihitung sejak kebangkitan Tuhan Yesus
dari kematian yang telah mati menebus dosa-dosa kita. Yesus telah bangkit dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan Yesus berada bersama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Dan hari ke-40 Yesus naik ke sorga. Tetapi sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem sampai mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu Yesus terangkat ke sorga. Dia disaksikan oleh murid-muridnya. Murid-muridnya yang menyaksikan kenaikan Yesus ke sorga, mereka bersuka cita. Lalu mereka kembali ke Yerusalem, mereka berkumpul di suatu tempat, mereka dengan setia, mereka dengan sehati, mereka berdoa, mereka memuji Allah. Berapa hari mereka memuji Allah? Berapa hari mereka senantiasa berdoa? 1 hari? 2 hari? Ya, 10 hari. Ya, dengan setia mereka berdoa menantikan penggenapan janjinya atau turunnya Roh Kudus terhadap mereka. Nah, Tuhan, dia menggenapi janjinya. Setelah 10 hari, setelah Yesus naik ke sorga, saat murid-murid Yesus sedang berdoa, saat murid-murid sedang menantikan penggenapan atau turunnya Roh Kudus, tiba-tiba suara kencang dari langit, angin kencang turun memenuhi rumah tempat mereka tinggal. Lalu apa yang terjadi? Tampaklah lidah Roh Allah seperti lidah api di atas kepala mereka. Tetapi mereka tidak terbakar, mereka tidak kesakitan. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Tiba-tiba mereka bisa berbahasa asing, bahasa yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Tiba-tiba ada yang bisa berbahasa Partia, bahasa Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, dan lain-lain. Murid-murid dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mendengar suara keras itu, orang banyak berkumpul. Mereka jadi heran melihat murid-murid itu bisa berbahasa mereka. Ya, padahal murid-murid ini adalah orang Galilea, tetapi mereka bisa berbahasa mereka. Kuasa Roh Kudus telah memampukan murid-murid bisa berbahasa orang lain sehingga mereka berani menyaksikan, bersaksi, memberitakan Injil kepada orang-orang banyak. Padahal sebelumnya murid-murid ini penuh ketakutan. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, mereka lari, mereka meninggalkan Yesus karena ketakutan. Petrus dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Petrus menyangkal Yesus karena ketakutan. Tetapi setelah mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka berani, dengan gagah berani memberitakan Injil. Ketika Petrus bersaksi, ketika Petrus memberitakan Injil kepada orang banyak, ada berapa yang bertobat? Ada 3.000 orang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Roh Kudus adalah Roh Allah, ya. Roh Kudus adalah Roh Allah, Allah sendiri. Roh Kudus merupakan
yang memimpin kita, Dia menolong kita, Dia menghibur, menasihati, memberi semangat, dan menuntun kita, dan menyertai kita dimanapun kita berada. Roh Kudus tidak hanya tercurah untuk murid-murid Yesus ya. Roh Kudus juga tercurah untuk kita. Kapan kita menerima Roh Kudus? Yang pertama, ketika kita membuka hati kita untuk Tuhan Yesus. Dan yang kedua, ketika kita percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Saat itu juga kita, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Jadi, tugas untuk memberitakan Injil bukan hanya tugas para murid-murid Yesus, bukan hanya tugas Pak Pendeta, bukan hanya tugas Ibu Pendeta, tugas guru-guru sekolah minggu. Ini merupakan tugas untuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Yesus, yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Ini juga merupakan tugas bagi kita, yaitu untuk memberitakan Injil. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara saya bersaksi, bagaimana cara saya memberitakan Injil kepada orang lain? Atau saya masih kecil, saya tidak tahu cara bersaksi kepada orang lain. Mari kita saksikan drama yang dibawa oleh kakak-kakak guru sekolah minggu Kibait Batam, bagaimana menjadi saksi Kristus. Mari saksikan. Wow, bagus-bagus sekali bungaku ini. Pasti mamaku sering memupuknya dan merawatnya, makanya tumbuh subur-subur kayak begini. Terus sekali dia, hitam lagi. Sepertinya dia malas makan tuh, makanya terus-terus. Wih, kita minta lagi. Bagi kuenya banyak kali, beli mana? Iyalah, mama kan beli di Singapura. Iya, pantesan enak dari luar negeri. Apa ini? Bagaimana ini? Habis aja yuk, nanti kita disalahin lagi. Kenapa, Bella? Aduh, terima kasih ya Bella, kamu udah nolong aku. Tapi, kok kamu mau nolong aku sih? Bukan sering jahat sama kamu, sering bully kamu. Kamu gak marah ya? Aku nggak marah sama kamu, walaupun kadang-kadang aku sedih sih kalau kalian membuli aku. Tapi ada Roh Kudus di hatiku. Tuhan Yesus kan sudah mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Ternyata kamu teman yang baik ya Bella. Aduh, aku juga mau jadi orang yang mau mengasihi sama seperti Tuhan Yesus. Bella, kamu mau nggak jadi teman aku? Aku mau jadi teman kamu. Terima kasih. Teman-teman, main game Roblox yuk. Lagi ngetren nih. Mau nggak? Jaga kanan. Ayo Nes, cepat. Ayo sedikit lagi, aduh. Ayo Nes, lagi. Bantu dong. Aduh. Ayo ke kiri. Empat. Menang. Terus. Ayo lagi. Ayo. Aduh, gimana sih?
Aduh, pada tinggal satu lagi. Menang. Udahlah. Makan lu, banyak. Iya ya. Rupanya ada masak lu. Beli yuk. Kelihatannya enak sekali tuh. Apalagi kalau dirujak. Enak. Kita ambil aja yuk. Soalnya kayaknya orangnya nggak ada di rumah. Nggak boleh loh teman-teman, itu mencuri namanya, itu dosa. Apa kan satu aja. Biar cuma satu, kalau mengambilnya tanpa sepengetahuan orangnya, itu namanya mencuri. Mencuri itu dosa. Walaupun perbuatan kita ini tidak diketahui oleh orang lain, tapi Tuhan yang tahu. Nes, kan guru sekolah minggu kita udah bilang panjang tangan itu kan namanya pencuri. Iya. Panjang sabar namanya anak Tuhan. Ya, kita anak Tuhan kan? Iya, anak Tuhan. Iya. Oke sih. Oke. Ya, baiklah. Terima kasih Agnes sama Sandra untuk mereka berdua ingatin ya. Kalau enggak kita ada. Kalau enggak udah berdosa kan? Iya. Iya deh sama-sama. Itu karena ada Roh Kudus yang ada dalam hati kita mengingatkan kita untuk selalu tidak melakukan yang namanya mencuri. Kalian emang teman yang baik deh. Makasih ya. Makasih. Jangan berdosa lagi ya. Oke, jangan lupa ya hari Minggu ketemu di gereja ya. Oke. Sampai jumpa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Hari ini masih bisa menikmati hidup. Sudah belajar, bantu mama. Hendaknya mau ngapain lagi ya? Aku mau main gitar lah. Kegiatannya sangat terus. Gara-gara corona ini mainnya sendiri, belajar sendiri, mana dikasihnya PR yang banyak lagi. Ini lagi di rumah, banyak suruh-suruhnya, suruh inilah, suruh itulah, capek deh. Untunglah ada HP yang bisa menemani. Main game Apa itu? Sepertinya kan yang lagi nyanyi. Apa itu ya? Lumayan juga suaranya bagus. Lihat Rayakanlah seluruh hidupku. Hai bro, lagi ngapain? Kelihatannya happy terus. Gak bosan apa di rumah terus? Hai sis, gak bosan lah. Aku kan bersuka cita selalu memberikan waktu untuk Tuhan, memuji Tuhan.
Walaupun corona nggak pergi-pergi, tapi Tuhan Yesus selalu ada memberikan sukacita dan sejahtera. Makanya saya selalu happy. Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kebaikannya. Kebaikan Tuhan? Bukti kebaikan Tuhan itu apa? Buktinya, aku masih sehat sampai hari ini. Kamu juga sehat kan? Iya sih. Nah, bukan hanya sehat, tapi terutama keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib. Harusnya aku yang dihukum, manusia yang berdosa dihukum, tapi karena kebaikannya dia rela menggantikan saya. Mati di atas kayu salib, dihukum, dia mati, dan bukan hanya mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari orang mati, mengalahkan maut. Nah, sekarang dia sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya. Bagi kamu juga, mau nggak? Mau sih, tapi apa aku layak? Aku kan banyak dosanya, sering mengeluh, melawan orang tua, suka nyontek, ngomongnya sering kasar, juga jahat. Apa aku layak? Ya, mau tahu nggak caranya? Mau. Nah, caranya datang sama Tuhan Yesus dengan hati yang terbuka, jujur, mau mengakui dosa, dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan dan Juru Selamat kamu. Jadi Tuhan Yesus juga akan menyediakan tempat buat kamu, bahkan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Gitu caranya. Oh, begitu ya. Mulai sekarang aku mau percaya sama Tuhan Yesus dan menerima Dia dalam hatiku. Aku mau dong belajar lagu yang tadi. Boleh? Ya. Ini liriknya nih. Nah, saya bacakan. Nah, ikuti musiknya ya. Ku mau cinta, ku mau cinta Yesus selamat. Ku mau cinta Yesus selamanya. Oke. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Dari drama tadi, bagaimana menjadi saksi Kristus? Yang pertama, melalui pujian, ya. Melalui pujian kita bisa bersaksi kepada orang lain. Yang walaupun suara kita pas-pasan, tidak terlalu merdu, tidak terlalu bagus seperti abang yang nyanyi tadi, ya, nggak apa-apa, tetap bernyanyi. Dengan bernyanyi dan memuji Tuhan, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dengan pujian kita, orang lain pun dapat membuka hati mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Dan yang kedua, melalui kebaikan, ya. Walaupun orang lain berbuat jahat terhadap kita, kita dibully, kita ditolak dan lain-lain, kita tidak membalas perbuatan mereka, tetapi kita tetap mengasihi dan berbuat baik. Itu karena kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Karena ada kuasa Roh Kudus dalam hati kita, sehingga kita tetap berbuat baik. Dengan berbuat baik, orang lain bisa bertobat. Dan yang ketiga, melalui
kebenaran. Berani mengatakan kebenaran, berani menasehati orang lain, karena kuasa Roh Kudus yang memampukan kita bersaksi. Jadi jangan takut ya memberitahukan jika ada teman yang mau mencuri. Seperti drama tadi ya, ketika ada yang mau mencuri mangga, katakan kalau itu dosa. Katakan kalau itu perbuatan jahat. Walaupun orang lain tidak melihat, tetapi Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Jangan takut, karena Roh Kudus senantiasa bersama kita. Jangan takut, karena Roh Kudus menolong kita, yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan bisa bersaksi kepada orang lain. Siap menjadi saksi Kristus? Siap menjadi saksi Kristus? Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami tinggikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, mampukan kami menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih untuk Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami mampu dapat menjalani kehidupan ini dengan pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami Tuhan, dimanapun kami berada, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, supaya kami boleh menjadi saksi Kristus. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa syukur kami, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Jadi sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Sambil persembahan kita kumpulkan, mari bersama-sama kita menyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 139, Kirim Cahaya. Jiwa dalam bersama
kita berdoa mendoakan persembahan yang telah kita berikan pada saat ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan baik di dalam kehidupan kami, dan sebagai wujud syukur kami kepada Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang berkenan, Tuhan dimuliakan melalui persembahan ini, dan kiranya dapat dipakai di dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Ajar kami juga ya Tuhan, untuk senantiasa mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Terimalah doa kami, terimalah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tidak terasa kita sudah ada di penghujung ibadah. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus cintaku, ku cinta Kau, Dia cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau, tinggal di dalamnya, oh oh tinggal di dalamnya, oh oh tinggal di dalamnya, pastikan berbuah. Anak-anak sekolah minggu yang sama dikasihi Tuhan, marilah kita tutup ibadah kita berdoa. Bapa kami di surga, kami menaikkan segala puji dan syukur kepadamu. Tuhan telah memberkati kami bersama dalam sepanjang ibadah kami saat ini. Kiranya apa yang telah kami buat ini berkenan menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan mengasihi kami semua. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kami juga, supaya dalam hidup yang Tuhan anugerahkan, kami mampu menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Dan akhirnya anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa kita, keselamatan satu-satunya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan dari Roh-Nya yang kudus, memberkati menuntun kamu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ada bebek, ada anak itik, bermain bersama di sawah Jawa Sumatera. Terima kasih anak yang tampan dan cantik telah mengikuti ibadah dengan tertib.